Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu dianggap rugikan honorer non-database BKN. Begini isi dua pasal pada RPP Manajemen ASN yang telah menuai kritik keras. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berdasarkan penjelasan DPR RI, yaitu Komisi 2 DPR, pemerintah akan segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN dalam rangka penataan non-ASN atau honorer. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat regulasi pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN, termasuk proses penataan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, terdapat kekhawatiran di kalangan tenaga honorer terkait beberapa aturan dalam RPP Manajemen ASN yang dianggap merugikan mereka. Dua pasal dalam RPP tersebut menjadi sorotan karena berpotensi memberikan dampak negatif bagi tenaga honorer yang tidak tercatat di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. RPP Manajemen ASN ini saat ini sudah berada dalam tahap akhir dan hanya menunggu pengesahan. Salah satu poin penting dari RPP ini ada pada bab 15 yang khusus mengatur mekanisme penyelesaian masalah tenaga honorer. Pada pasal 302 dan 303 dalam bab 15 menjadi perhatian utama karena memuat ketentuan yang dapat menghambat tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Pasal 301 batas akhir penataan tenaga non-ASN. Pada pasal 301 mengatur bahwa seluruh proses penataan tenaga non-ASN harus selesai paling lambat pada Desember 2024. Ketentuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Namun muncul persoalan dalam pelaksanaan ketentuan di pasal-pasal berikutnya. Pasal 302 pengangkatan tenaga non-ASN. Dalam pasal 302 ayat 1 disebutkan bahwa tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Namun, ayat 2 memunculkan masalah karena menyatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN hanya berdasarkan data yang disahkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu database BKN. Hal ini dinilai merugikan tenaga honorer yang tidak tercatat di BKN, seperti
tenaga pendidik yang hanya terdata di Dapodik atau tenaga teknis yang terdata di kementerian atau lembaga non-ASN. Dengan demikian, banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah berpotensi tidak dapat diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, Pasal 303 mengenai persyaratan seleksi tenaga non-ASN. Pasal 303 menetapkan bahwa tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus mengikuti seleksi yang mencakup tes kompetensi dasar atau SKD, wawancara, dan persyaratan lainnya. Sayangnya, seleksi ini tetap merujuk pada tenaga atau data tenaga honorer yang terdata di BKN. Hal ini membuat tenaga honorer yang tidak terdata kehilangan peluang. Selain itu, ayat 3 pasal ini menyebutkan bahwa tenaga honorer yang tidak memperoleh formasi P3K penuh waktu dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, keputusan ini bergantung pada instansi pemerintah daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur. Penggunaan kata dapat, sekali lagi kata dapat, dalam aturan ini menimbulkan ketidakpastian karena tidak memberikan jaminan yang tegas. Kemudian, kritik terhadap RPP manajemen ASN. Ketentuan dalam pasal 302 dan 303 menuai kritik karena dianggap tidak mengakomodasi seluruh tenaga honorer, terutama mereka yang tidak terdata di BKN. Banyak pihak menyarankan agar tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah tetap memiliki peluang diangkat menjadi P3K meskipun tidak tercatat di database BKN. Selain itu, sejumlah ketentuan lain dalam RPP ini dinilai kurang mendukung keberlanjutan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Misalnya, aturan yang hanya memberikan opsi bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K penuh waktu untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Penggunaan kata dapat dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu lemah, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi tenaga honorer. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Dianggap merugikan honorer non-database BKN, begini isi 2 pasal pada RPP manajemen ASN yang tuai kritik. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.